Virus Corona atau COVID-19 yang saat ini melanda dunia menjadi beban yang sangat merepotkan. Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga sampai ke ekonomi dunia dibuat ambruk olehnya. Walaupun di tempat asalnya yaitu China, kasusnya mulai menurun, tapi di negara lain, virus ini masih bertumbuh dengan sangat cepat. Tidak sedikit orang bertanya kapan semua ini akan berakhir. Berbagai ilmuwan di seluruh dunia pun mengeluarkan prediksi masing-masing. Namun, tidak ada jawaban yang pasti. Nah, tapi nih guys, ada juga loh prediksi tentang apa yang akan terjadi setelah pandemi ini berakhir. Melansir laman Forbes, inilah 9 hal yang diprediksi akan terjadi di dunia usai pandemi virus corona COVID-19 berakhir. Yuk kita bahas. Makin banyaknya interaksi tanpa kontak. COVID-19 telah membuat kita memiliki reaksi yang berbeda-beda ketika harus menyentuh suatu permukaan ya guys. Kita kini sadar bahwa segala permukaan bisa saja menjadi sumber penyebaran virus. Maka dari itu, keadaan dunia usai pandemi berakhir diperkirakan kita akan melakukan sentuhan permukaan yang lebih minim. Kemungkinan teknologi akan terus berevolusi dan memaksimalkan perintah suara ataupun sensor wajah. Sebelum pandemi muncul, banyak opsi pembayaran tanpa kontak melalui perangkat seluler. Namun, dengan bertambahnya orang yang ingin membatasi apa yang mereka sentuh, opsi untuk membayar barang dan jasa yang tidak memerlukan kontak fisik kemungkinan akan mendapatkan daya tarik lebih besar. Infrastruktur digital semakin kuat. COVID-19 menyebabkan orang beradaptasi dengan bekerja dari rumah sendirian. Ini juga memaksa kita untuk menemukan solusi digital untuk melakukan pertemuan, kegiatan belajar mengajar, latihan, dan lebih banyak kegiatan ketika kita berada di rumah. Hal ini pun memungkinkan banyak dari kita untuk melihat kemungkinan untuk melanjutkan beberapa praktik ini di dunia pasca COVID-19. Mungkin saja nantinya banyak orang berencana untuk mengurangi perjalanan dan sebagai gantinya melakukan pertemuan secara online. Ataupun bagi anak-anak, mereka akan menemukan cara belajar yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Internet of Things dan Big Data. Ada fenomena bahwa kekuatan data dalam pandemi secara real-time lebih akurat. Pelajaran yang muncul dari pengalaman ini akan menginformasikan bagaimana kita dapat memantau pandemi di masa depan dengan menggunakan Internet of Things dan Big Data. Aplikasi nasional atau global dapat menghasilkan sistem peringatan dini yang lebih baik karena dapat melaporkan dan melacak siapa yang menunjukkan gejala wabah. Data GPS kemudian dapat digunakan untuk melacak di mana orang yang terpapar dan dengan siapa mereka berinteraksi untuk menunjukkan penularan. Pengembangan obat yang diaktifkan AI. Semakin cepat kita dapat membuat obat yang efektif dan aman untuk mencegah COVID-19 dan virus di masa depan, semakin cepat virus dapat teratasi. Kecerdasan buatan adalah mitra yang ideal dalam pengembangan obat karena dapat mempercepat dan melengkapi upaya manusia. Realitas saat ini akan menginformasikan upaya masa depan untuk memanfaatkan AI dalam pengembangan obat. Telemedicine. Untuk membatasi lalu lintas di rumah sakit dan kantor praktisi perawatan kesehatan lainnya, banyak yang menerapkan atau mengingatkan pasien mereka bahwa konsultasi dapat dilakukan melalui video daripada bergegas ke dokter atau pusat kesehatan. Perawatan jarak jauh memungkinkan layanan klinis tanpa kunjungan langsung. Beberapa penyedia layanan kesehatan telah mencoba upaya ini sebelum COVID-19. Belanja online akan makin marak. Bisnis yang tidak memiliki koneksi online di masa depan akan menghadapi kehancuran finansial, dan mereka yang memiliki kemampuan akan mencoba meningkatkan penawaran. Setelah COVID-19, bisnis yang ingin tetap kompetitif akan mencari cara untuk memiliki layanan online, bahkan jika mereka mempertahankan lokasi yang kokoh, dan akan ada peningkatan pada sistem logistik dan pengiriman untuk mengakomodasi lonjakan permintaan, apakah itu dari prevensi pembeli atau pandemi masa depan. Meningkatnya ketergantungan pada robot. Robot tidak rentan terhadap virus, entah untuk apa mereka digunakan, mulai dari mengirimkan bahan makanan atau menjalankan produksi di pabrik. Perusahaan menyadari bagaimana robot dapat mendukung kegiatan manusia dan memainkan peran penting dalam dunia pasca COVID-19 atau selama pandemi di masa depan. Banyaknya acara digital. Penyelenggara dan peserta acara langsung yang terpaksa beralih ke digital menyadari ada pro dan kontra dari keduanya. Selama pandemi ini, banyak musisi dunia hingga nasional yang menghibur penggemarnya secara digital. Kemungkinan setelah pandemi banyak penyelenggara acara menyadari potensi acara digital seperti yang banyak dilakukan saat ini. Meningkatnya minat e-sport. Hampir seluruh acara atau kompetisi olahraga di seluruh dunia ditunda, bahkan dihentikan sepenuhnya karena COVID-19. Tapi e-sport berkembang pesat. Bahkan ada e-sport versi balap mobil F1 di televisi. Dan meskipun tidak sama dengan balap Formula One aslinya, itu memberikan suatu ruang olahraga baru yang tidak seperti acara olahraga pada umumnya. Setelah pandemi ini, tidak menutup kemungkinan acara olahraga dapat dengan mudah beralih secara online.